output-nya gua, input yang dikasih sama dia, itu akan sangat berbeda. Karena AI ini makin pintar lu sebagai seorang manusia, dia akan makin ngasih jawaban yang lebih bagus lagi. Jadi ini never ending improvement cycle untuk orang-orang tertentu, dan ini akan bikin gap yang namanya knowledge. Dulu kan gap-nya cuman capital ya, gua orang kaya sekali gua bisa invest sana sini, lu orang miskin lu nggak bisa invest sana sini. Sekarang gua orang pintar, gua orang kaya, gua pakai AI untuk mikir dan gua pakai capital gua untuk deploy ke tempat-tempat yang bisa gua tanya AI-nya di mana. Dan ini udah real ya, ini udah happen di depan mata lu semua. Gua lebih baik lu ambil semua karyawan gua, lu pecat semua karyawan gua dibanding gua nggak bisa pakai AI lagi sekarang. Karena itu teman gua untuk bikin decision making, lebih penting dari semua karyawan gua. Gimana nanti? Sekarang menurut gue udah 100.000 kali lipat lebih efisien dibanding manusia biasa. Artificial super intelligence itu kan 1 juta kali lebih efisien. Dan di saat itu sudah terjadi, ini kita akan lihat dunia yang sangat berbeda. Mungkin ya, ke depannya barang itu bisa jadi murah. Ini gue ngomong positif dulu. Gue bilang barang akan jadi murah. Karena efisiensi mengerjakan suatu barang akan berbeda. Contoh, baju handmade tunik zaman dulu ya. Zaman raja-raja zaman dulu. Itu butuh 1 tahun kerja lu untuk bisa beli. Sekarang lu di Zara, lu ke toko lu bisa beli. Kenapa? Karena biaya produksinya makin rendah. Kedepannya kalau AI udah canggih sekali, semua barang dan jasa itu akan jadi murah sekali justru. Manusia harusnya makin sejahtera. Tapi kan gue tahu banget manusia sifatnya apa? Serakah, ya. Tukang iri, greedy, serakah semuanya. Fear, takut. Apa yang akan disebabkan kalau misalnya ini bikin semuanya jadi murah? Ada orang-orang tertentu yang nggak mau itu terjadi. Akhirnya manusia-manusia yang nggak penting ini akan disingkirkan nanti ke samping. Kalau lu lihat di Cina ya, robot itu udah ngelipetin handuk ya. Jadi handuk di Cina di hotel itu udah bukan manusia yang lipat, itu sudah robot semua. Nggak usah jauh-jauh, lu makan di Haidilao aja nganter kadang udah robot kan. Itu tinggal masih ada manusia yang ngambilin aja. Next-nya robotnya humanoid, dia taruh sendiri. Orang baru lihat AI itu cuman gantiin coder ya, cuman gantiin marketer, cuman gantiin ilustrator. Ada yang bahkan bilang juga, "Oh enggak, AI nggak bakal gantiin coding." Coba deh lu lihat ya batch-batch paling baru di Y Combinator, itu banyak yang programmernya nol, founder yang nggak bisa programming bahkan. Gue paham lu harus ngerti basic logic-nya juga, karena gue juga bisa programming. Cuman jawabannya adalah ke depan ketika ini udah super intelligence lu udah nggak butuh lagi gitu. Argumen programmer sekarang kan kalau entar ada bagi entar siapa yang benerin? Ya programmer. Ya itu sekarang Bos. Sama seperti marketer, oh masih kita yang implementasikan AI sebagai alat bukan menggantikan, lu goblok banget gitu. Lu bahkan